Oke, halo teman-teman semua, student management. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai manajemen operasi yang akan membahas mengenai subbab peramalan. Pasti peramalan itu. Nah, di sini dicantumkan dua scholar, di mana ada William J. Stevenson, di mana beliau mendefinisikan peramalan sebagai input dasar dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen operasi dalam memberikan informasi tentang permintaan di masa mendatang. Lalu juga diikuti oleh Jay Heiser dan Barry Render, di mana peramalan ialah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jadi teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan ya bahwa peramalan merupakan satu kegiatan atau satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang manajer untuk menentukan kapasitas atau memperkirakan kejadian di masa depan. Selanjutnya, kita simpulkan bahwa peramalan adalah bagian integral dari pekerjaan manajer yang juga membantu manajer mengurangi beberapa ketidakpastian sehingga memperbolehkan mereka untuk mengembangkan rencana yang lebih berarti. Lalu selanjutnya, jenis-jenis ramalan di sini ada ekonomi, teknologi, juga permintaan, di mana yang kita tahu semua dari ketiga jenis peramalan tersebut nantinya akan sangat-sangat kita butuhkan untuk kondisi yang akan datang, seperti misalnya di peramalan permintaan, kita akan tahu bagaimana permintaan konsumen di masa mendatang, seperti itu, sehingga manajer atau leader nantinya akan atau dapat memutuskan apa-apa saja yang harus ditekankan, dipertahankan, atau diakselerasi, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini distribution strategy, yang mana memiliki peranan penting peramalan untuk perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Nah, perencanaan dan pengambilan keputusan pada distribution strategi di peramalan ini meliputi daripada desain produk dan jasa, operasional, manajemen information system, marketing, sumber daya manusia, finansial, hingga juga akuntansi. Lalu ini pentingnya strategi peramalan ya, ada korelasi dari slide sebelumnya, yakni sumber daya manusia yang kita tahu, aktivitas perekrutan termasuk rekrutmen, lalu juga ada wawancara, pelatihan, perencanaan pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita dapatkan jika kita nantinya mempelajari terkait peramalan. Lalu juga ada keuangan atau finansial yang meliputi investasi, operasional, hingga modal. Lalu juga di akuntansi kita dapat mengestimasi biaya, lalu juga memproses kinerja yang baru, proyeksi laba, manajemen kas, dan lain sebagainya. Perencanaan dan pengambilan keputusan juga dapat kita analisa melalui strategi atau kegiatan peramalan. Di pemasaran pun kita membutuhkan peramalan. Lalu di desain produk atau jasa, seperti untuk mendesain produk jasa baru, fitur-fitur baru, revisi atau akselerasi, ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, lalu juga MIS atau Manajemen Information System, yang mana di informasi atau MIS ini sangat kita butuhkan untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Yang juga kita tahu semua ya, bahwa information system di era ini atau dewasa ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang, seperti itu. Lalu operasi, jadwal perencanaan, kapasitas, penugasan kerja, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini adalah 6 steps for forecasting, di mana ada 6 langkah ya dalam teknik peramalan. Kita buka satu persatu. Yang pertama ada menetapkan tujuan peramalan. Lalu yang kedua, kita juga harus menetapkan rentang waktu. Yang ketiga, kita harus memilih teknik peramalan. Keempat,
membersihkan dan menganalisis data yang tepat, membuat ramalan dan memantau ramalan ya. Ini sangat penting, kita harus menetapkan tujuan peramalan karena tanpa tujuan kita tentu saja tidak bisa melangkah ya. Jadi tujuan, perencanaan itu sangat penting yang harus kita tetapkan di awal. Lalu menetapkan rentang waktu, tentu saja peramalan harus memiliki waktu yang spesifik karena tidak selamanya kita harus meramalkan atau mengerjakan aktivitas tersebut seperti itu, sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk membangun, memproses atau menjalankan strategi yang nantinya akan menggapai tujuan yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu memilih teknik peramalan. Nah, teknik-teknik ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ada beberapa teknik peramalan, namun tentu saja teman-teman bisa sekali lagi untuk memperluas mindset teman-teman bahwa teknik peramalan ini hanya gambaran saja. Teman-teman nantinya dapat memilih atau mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana atau lebih baiknya seperti apa proses peramalan tersebut. Seperti itu. Lalu juga memperoleh, membersihkan, dan menganalisis data yang tepat. Nah, data-data yang kita butuhkan ini harus tepat sasaran, harus berkorelasi dengan tujuan yang akan kita capai nantinya. Dan yang kelima, membuat ramalan atau action ya. Di sini kita akan action dengan menjalankan strategi peramalan, lalu memantau ramalan. Nah, ramalan yang kita kerjakan ini apakah baik atau tidak, atau bisa dievaluasi atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi 6 langkah dalam teknik peramalan ini sangat penting. Nah, selanjutnya pendekatan peramalan. Untuk pendekatan peramalan ini lebih kurang seperti teknik-teknik yang nantinya akan kita gunakan untuk mengetahui atau menjalankan strategi peramalan yang akan kita implementasikan pada proyek kita. Yang pertama ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Bisa dilihat di sini ya, di kualitatif kita memiliki ramalan berdasarkan penilaian. Nah, penilaian ini adalah deskriptif. Jadi teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa mengeksplor pengalaman dengan orang-orang yang sudah advance mungkin, seperti misalnya di sini ada opini eksekutif. Nah, eksekutif ini pastinya mereka yang sudah advance dalam bidangnya atau sangat mahir atau memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dibanding kita. Nah, di sini kita bisa melakukan metode peramalan opini eksekutif. Lalu kedua ya ini opini tenaga penjualan atau marketing ya. Yang kita tahu semua tenaga penjualan, marketing memiliki pengalaman yang hebat atau pengalaman yang luas kepada konsumen atau kepada tujuan pasar kita. Jadi tenaga penjualan juga sangat penting di sini. Lalu yang ketiga survei konsumen langsung, dan yang keempat metode DLP. Yang kuantitatif kita memiliki 2 poin di sini, ya ini ada ramalan direct berkala, juga ada teknik peramalan asosiatif. Nah, ini sangat mudah sekali jika teman-teman memperhatikan dari awal hingga akhir karena metode kuantitatif ini saat ini juga sudah bisa digunakan atau bisa diakses melalui alat-alat yang sudah sering kali digunakan oleh para researcher atau ya yang sering kali menggunakan pendekatan peramalan kuantitatif ini seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah opini eksekutif, di mana merupakan bagian dari metode peramalan atau pendekatan peramalan kualitatif, di mana kelompok manajer tingkat atas yang dapat mendiskusikan dan mengembangkan ramalan secara kolektif, dan perencanaan ini sering disebut sebagai perencanaan jangka panjang. Oke, jadi di sini merupakan kelompok manajer yang mereka sudah advance ya dalam bidangnya, yang mendiskusikan lalu bertukar pikiran tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan dalam proyek yang akan mereka
implementasikan untuk menggapai tujuan mereka tentunya. Lalu keuntungannya dari pendekatan ini ialah dapat menyatukan banyak pengetahuan tentu saja, namun resikonya bisa terkait dengan banyak pengetahuan sehingga pendekatan akan sulit terfokus. Nah, ini kita akan sulit terfokus ya karena terlalu banyak opini-opini yang ada melalui kelompok manajer atau tingkat atas yang sudah advance, maka itu akan sulit terfokus nantinya. Nah, ini adalah kelemahan dan kelebihan daripada opini eksekutif. Nah, selanjutnya ialah opini tenaga penjualan ya, yang kita tahu staf layanan pelanggan marketing sering kali menjadi sumber informasi paling penting terkait pendekatan manajerial project. Mereka secara langsung berhadapan dengan target pasar. Nah, untuk itu karena target kita merupakan konsumen ya, jadi yang paling dekat tentunya dari divisi perusahaan yang ada ialah marketing atau pemasaran. Jadi marketing ini sangat tahu atau sangat bisa menjadi sumber informasi paling penting ya untuk pendekatan peramalan perusahaan seperti itu. Terus kekurangan dari opini tenaga penjualan ini juga dapat menjadikan kelemahan yang setiap kali ada pengalaman baru, para marketer ini tidak dapat mendeskripsikan secara detail karena mereka hanya menangkap saja generalisasi dari opini-opini konsumen tadi. Jadi kurang lebihnya marketing ini hanya menyimpulkan saja, tidak mendetail seperti itu, tidak spesifik. Namun kita juga dapat menggunakan metode kualitatif atau pendekatan kualitatif langsung pada survei konsumen, di mana kita nanti akan membuat semacam survei atau metode primer seperti itu ya, yang langsung kepada atau ditujukan kepada konsumen tadi. Dan akhirnya kita dapat memutuskan permintaan dan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, pendekatan konsumen ini juga sangat baik, namun sangat-sangat membuang waktu juga tenaga seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah metode DLP, ya, proses berulang yang bertujuan untuk mencapai ramalan yang telah disepakati bersama. Nah, ini kita tidak asing ya dengan metode DLP ini karena yang kita tahu semuanya bahwa metode berulang ini seringkali efektif karena kita juga seringkali menggunakannya, seperti misal di kegiatan sehari-hari apabila kita misal sudah membeli makan siang di satu tempat. Nah, itu saja. Nah, berulang-ulang itu adalah salah satu metode atau kegiatan yang juga sangat dekat dengan metode DLP seperti itu. Jadi, kegiatan yang berulang-ulang yang kita anggap baik, yang kita cukup anggap baik, itu disebut sebagai metode DLP. Nah, seperangkat kuesioner antar individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berkontribusi yang secara bermakna. Nah, kuesioner antar individu ini juga akan membantu daripada metode DLP karena kita bisa lihat ya kalau metode DLP ini kegiatan yang berulang yang seringkali kita juga laksanakan, seringkali kita juga implementasikan, begitupun dengan individu lain. Jadi selain kita mengulang daripada apa yang pernah kita lakukan, metode DLP juga menerima atau mengimplementasikan seperangkat kuesioner untuk dibagikan ke individu nantinya, dan kegiatan yang individu itu lakukan juga akan kita implementasikan di perusahaan seperti itu. Oke, jadi itu merupakan pendekatan kualitatif. Nah, sekarang kita ke pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini merupakan proses pengolahan data ya. Jadi kebanyakan dari kuantitatif ini merupakan data-data yang kita temukan dari berbagai sumber yang ada, seperti misalnya yang pertama nih ada metode naif, merupakan pendekatan yang sederhana dan menggunakan satu nilai deret berkala yang sebelumnya sebagai dasar untuk ramalan. Nah, ini sangat dekat dengan metode DLP yang tadi, kita melakukan kegiatan berulang gitu ya. Nah, metode naif ini juga demikian. Jadi kalau misalnya kita memiliki data dalam periode 1 dan 2 nih misalnya ya dalam tabel ini. Nah, aktualnya dalam periode 1 kita
membutuhkan 53 misalnya. Ini misalnya 53 apa nih ya? Pemakaian listrik misalnya ya. Lalu di periode kedua kita hanya membutuhkan 50. Nah, seperti itu. Nanti perubahan selanjutnya akan kita tambahkan 3 di sini, dan seperti ini ramalannya, berarti 53 ditambah 3 akan hasilkan 56. Namun kelemahan daripada metode naif ini adalah ramalannya hanya menelusuri data aktual dengan satu periode yang terlambat. Metode naif tidak rata sama sekali. Namun dengan memperluas jumlah data historis didasarkan pada ramalan, kesulitan ini dapat dihindari. Nah, ini sebenarnya tidak rata. Namun kalau misalkan kita menelusuri data-data historis yang ada ke belakang dan selalu mengevaluasinya, lama-kelamaan kita akan menemukan ramalan yang tepat seperti itu. Namun kembali lagi akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya juga masih di kuantitatif, ini merupakan rata-rata bergerak ya, di mana rata-rata bergerak ini menggunakan sejumlah nilai data aktual terbaru untuk menghasilkan ramalan. Nah, ini misalkan MA ya, ini atau rata-rata nilai sama dengan permintaan dalam periode sebelumnya dibagi periode keseluruhan. Nah, jadi ini nanti akan kita hitung bersama. Dan apabila menggunakan rata-rata bergerak 3 periode, maka formulanya adalah ini adalah rata-rata bergerak 3 periode, di mana permintaan dalam 3 periode sebelumnya yang nanti kita akan bagi 3 seperti itu. Jadi N di sini ialah menyesuaikan periode yang akan kita bagi nantinya, dan ya jumlah periode dalam rata-rata bergerak ialah N. Oke, selanjutnya ini adalah contoh rata-rata bergerak. Nah, misalkan kita memiliki 5 periode di sini, lalu permintaannya berbeda-beda ya dari periode 1 hingga periode 5. Ada 42, 40, 43, lalu kembali lagi di periode 4 yaitu dapat permintaan 40 lagi. Lalu di periode 5 kita mendapatkan 41. Nah, contoh yang barusan kita lihat adalah 3 periode terakhir kan. Jadi kita akan menggunakan ini periode 3, 4, 5 yang untuk mengetahui berapa permintaan atau forecasting di periode 6 dan periode 7. Nah, kita akan temukan di sini. Kita bagi 3 ya, karena kan itunya adalah 3. Nah, dalam periode 6 di sini ada 43, 40 dan 41. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata bergerak atau forecasting periode ke-6 yaitu 41,33 atau 33. Nah, kalau misalnya forecasting atau permintaan yang ada dalam periode 6 kita ubah menjadi 38, maka forecasting di periode 7 juga akan berubah nantinya. Nah, kita akan pakai 40, 41 dan 38 misalkan di sini ya, 38. Lalu akan kita bagi 3 sehingga hasilnya menjadi 39,67 seperti itu. Ini sangat simple ya. Jadi teman-teman bisa review nanti dan mungkin mengerjakannya juga kembali seperti itu. Nah, ini T-table, di mana T-table yang sebenarnya adalah seperti ini ya, dan teman-teman akan mempelajarinya di statistik study. Ini sangat ya lumayan rumit untuk dipelajari di semester awal ini, nanti akan dipelajari di statistik. Nah, untuk mata kuliah peramalan kali ini saya hanya mengambil ini ada T-table dari William J. Stevenson di bukunya bab peramalan. Kita akan menggunakan T-table yang ini ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah proyeksi tren. Analisis tren mencakup pengembangan persamaan, akan menguraikan tren secara pantas, mengasumsikan tren yang ada di dalam data. Nah, ini adalah forecasting, di mana ramalan untuk periode T dan A merupakan nilai ramalan pada T sama dengan 0 atau periode sama dengan 0, dan B ini adalah kemiringan garis, lalu T merupakan jumlah periode. Nah, kita sudah sebutkan ya, periode T merupakan jumlah periode waktu yang ditentukan seperti itu. Nah, ini menghitung tren. Kita menghitung tren yang
kita sudah lihat tadi bahwa ada T-table di sana dan kita membutuhkan sum T atau summary periode pada ini 385 ya. Karena saya tidak bisa going back there, jadi saya ingatkan saja di sini poin ini ialah berasal dari T-table yang barusan, 2 slide barusan yang ada dalam bagian dari subramalan ini. Ini adalah 385 ya, 385. Nah, kita kembali pada penghitungan tren ini, yaitu penjualan telepon seluler. Ini contoh ya, penjualan telepon seluler perusahaan yang berkantor pusat di Shanghai selama 10 minggu terakhir ditunjukkan pada tabel ini. Lalu direncanakan data dan periksa secara visual untuk melihat apakah garis tren linear akan sesuai kemudian. Nah, tentukan persamaan garis dan prediksi penjualan untuk minggu ke-11 dan 12. Nah, ini similar sama yang tadi ya, sama yang periode 6 dan 7. Ini kita akan menentukan periode 11 dan 12 ini. Kita udah dapat tabel di sini. Udah dapat tabel. Nah, kalau teman-teman ingin mengerjakan ini sesungguhnya ini dapat dari nih misalkan penjualan dalam unit 700. Nah, ini 700. Oke. Nah, jadi 724 ini ialah 700 bisa mendapatkan hasil 1448 ini ialah kita kalikan 2, lalu selanjutnya dikalikan 3, dikalikan 4, 5, 6, hingga seterusnya dikalikan 10 ya di sini ya. 775 ini dikalikan 10 hingga hasilnya segini, dan kita mendapatkan forecasting permintaan atau penjumlahan permintaan sebesar ini, lalu penjualan dalam unit di 10 periode sebanyak ini, 7.407. Nah, kita akan memprediksi penjualan untuk minggu ke-11 dan 12, di mana yang kita sudah tahu barusan rumusnya dari forecasting ialah B ya sama dengan ini merupakan periode lalu dikalikan dengan jumlah permintaan di sini lalu dikurang dengan tabel T-table barusan yang sudah diperlihatkan di 2 slide sebelumnya. Lalu ini ada penjualan dalam unit di 10 periode yaitu 7.407. Oke. Yang dibagi dengan 10 dikalikan dengan ini T-table-nya 10 adalah 385, lalu T-table-nya 55 juga 55. Oke, di sini kita akan membagikan yang mana hasil dari 10 dikali 41.358 ini dan dikurang 55 dikali 7.407 ialah 6.915 lalu dibagi dengan 825 hingga kita menghasilkan 751. Nah, ini untuk yang kita akan kalikan nanti selanjutnya untuk mengetahui penjualan minggu ke-11 dan 12, di mana minggu ke-11 ini kita juga membutuhkan penjualan dalam unit 7.407 dan dikurangi 7,51 yang mana ini ya. Lalu 11. Nah, kita ambil 11 di sini karena minggu ke-11. Lalu dibagi 10 hasilnya 699,40. Oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini ialah kita mengetahui F11 dan F12 ya, dimana yang tadi 699,40 itu ditambah dengan 7,51 dikalikan periode 11 hingga hasilnya 782 hingga grafik yang ada di periode 11 ini mencapai seperti ini ya. Lalu di F12 kita juga punya 699 di sini, 40 ditambah 7,51 dari hasil sebelumnya dan dikali 12 atau periode ke-12. Lalu kita mendapatkan di sini 789,52. Jadi seperti ini. Bentuk grafik dalam peramalan rata-rata bergerak ya tadi ya. Oke. Selanjutnya ialah pemulusan eksponensial.
Nah, ini similar juga rumusnya, namun kita akan menambahkan nilai konstanta di sini ya. Nah, nilai konstanta ini juga sangat relevan dengan di tabel barusan. Nah, nilai ini adalah nilai tetap. Kita akan menetapkan nilai ini mengikuti daripada di tabel yang ada dalam beberapa slide sebelumnya tadi ya. Di sini ada A sama dengan atau konstanta sama dengan 0.10 dan A sama dengan 0.40. Nah, untuk pemulusan eksponensial yang harus teman-teman tahu ialah metode untuk menghitung rata-rata tertimbang yang canggih serta masih relatif mudah digunakan dan dipahami. Sehingga ini adalah rumusnya ya, dan periodenya dari periode 1 hingga periode 12 di sini. Lalu permintaan aktualnya kita ketahui di sini. Lalu apabila dikalikan dengan 0.0 akan 0.10 akan menghasilkan rata-rata pemulusan eksponensial ini hasilnya. Lalu juga apabila kita kalikan dengan nilai konstanta 0.40 juga akan menghasilkan seperti ini, dan hingga kita mengetahui jumlah daripada semua periode di kegiatan pemulusan eksponensial ini, seperti itu. Nah, sekarang ialah proyeksi musiman, merupakan deret berkala yang mengulangi pergerakan sederetan nilai ke atas atau ke bawah. Nah, jadi proyeksi musiman ini juga sama kegiatannya ialah berulang ya. Nah, kalau misalnya di beberapa negara yang memiliki 4 musim, mereka sangat memperhitungkan ini. Namun kita sebagai negara yang tropis mungkin tidak terlalu memperhitungkannya, kecuali untuk para pelaku pertanian ya, atau pelaku petani seperti petani atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan proyeksi musiman ini. Nah, fluktuasi musiman dapat berupa satuan bulanan, triwulanan atau 3 bulan, catur bulan, 4 bulan, atau semester 6 bulan, seperti itu. Nah, ini teknik peramalan asosiatif atau linier sederhana. Nah, linier sederhana ini sebenarnya membutuhkan alat ya. Kalau dihitung secara manual, kira-kira rumusnya akan seperti ini. Jadi ini adalah komponen G atau komponen daripada nilai yang dependen atau terikat, itu adalah sama dengan konstanta yang ditambah oleh nilai B atau kepiringan garis X. X ini adalah variabel yang independen atau tidak terikat. Nah, kurang lebih regresi linier sederhana akan menghasilkan grafik seperti ini. Kita akan menghasilkan linier gitu ya, garis linier yang akan kita hasilkan dari data-data yang telah kita kumpulkan, seperti itu. Nah, ini menghitung regresi sederhana secara manual ya, kita contohkan. Seperti misalnya di tahun 2001 hingga 2007, periode waktu X ini ya, periode 1 hingga periode 7, di mana jumlahnya X adalah 28. Misal. Nah, permintaan listrik di periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini memiliki permintaan yang berbeda-beda dari 74 hingga di periode ke-7 mencapai 122, hingga kita menemukan sum dari atau jumlah dari variabel dependent atau Y ini sebanyak 692. Nah, untuk X kuadrat atau X square, di sini kita akan mengalihkan daripada periode waktu yang ada, misalkan 1 pangkat 2 hasilnya 1 hingga 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 ini nanti hasilnya 49, hingga kita menemukan sum dari X ini ialah 140, seperti itu ya. X square maksud saya, X square ini ialah 140. Lalu kita juga akan menentukan daripada X dan Y atau permintaan listrik dan periode waktu, variabel independen dan variabel dependennya ini. Kita akan mengalihkan ya masing-masing
periode waktu dan permintaan listrik di setiap tahunnya. Di sini ada 74, 158 hingga di periode ke-7 dikali 122 ialah 854 hingga kita menemukan jumlah dari variabel dependen dan independennya sebanyak 3063 gitu. Nah, ini regresi sederhana jika dihitung secara manual. Jikalau kita akan memasukkannya ke Excel misalnya atau ke SPSS misalnya, SPSS itu merupakan alat yang digunakan untuk menghitung kegiatan sederhana atau regresi sederhana tadi. Ini seringkali digunakan oleh scholar-scholar seperti itu. Jadi kita akan tahu peramalan yang akan kita lakukan atau kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya melalui penghitungan regresi sederhana tersebut. Nah, ini adalah mean absolute deviation, merupakan kita akan mengoreksi atau mengendalikan daripada peramalan-peramalan yang ada. Ini adalah termasuk atau komponen-komponen dari pengendalian peramalan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah MAD atau mean absolute deviation, di mana MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah peramalan jauh lebih besar atau lebih kecil. Jadi MAD ini merupakan pengevaluasian kesalahan, rata-rata kesalahan yang harus kita ketahui atau manajer-manajer ketahui dalam strategi peramalannya seperti itu. Jadi rumusnya adalah MAD atau mean absolute deviation tadi dibagi oleh sama dengan actual periode aktual dikurang daripada periode ramalan dan akan dibagi periode yang dibutuhkan untuk dirata-ratakan kesalahannya seperti itu. Nah, untuk MS ini mean square error, kita akan juga mengkuadratkan atau men-squarekan daripada kesalahan-kesalahan yang peramalan atau strategi peramalan yang dilakukan oleh manajer. Nah, ini tinggal dipangkatkan 2 saja. Lalu juga ada MAPE atau mean absolute percentage error, dimana ini nanti akan dikali 100%. Nah, kita akan merubah daripada mean absolute deviation-nya tadi ke bentuk persentase seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh MAD, MSE, dan MAPE ya, di mana aktualnya merupakan jumlah daripada misalnya produk aktual, lalu ramalan yang akan kita gapai, maksudnya ramalan yang diperkirakan oleh para manajer ini sebesar ini, kita sudah mendapatkan ini, lalu kesalahannya. Nah, dibandingkan dengan aktual dan ramalan, kita akan mendapatkan kesalahan ini, misalkan 217 dikurang 215. Nah, harus aktual dikurang ramalan ya. Jadi, hasilnya 2, lalu 213. Ini lebih kecil daripada ramalan, hasilnya minus 3. Hingga kita menemukan total daripada kesalahan ramalan ialah sebanyak minus 2. Lalu di kesalahan aktual, maksudnya ini kesalahan yang kita tidak gunakan minus plusnya ya, kita tidak gunakan bilangan yang negatif ini. Jadi kita gunakan di sini 2, 3 hanya seperti itu ya, 1, 4, 2, 5, 1, 4 hingga hasil dari kesalahan ini ialah 22. Lalu kesalahan kuadrat di mana kita mengkuadratkan daripada kesalahan-kesalahan ini, 2 pangkat 2 ialah 4, 3 pangkat 2 ialah 9, hingga jumlah yang kita dapatkan dalam kesalahan kuadrat ialah 76. Nah, untuk ini percentage ya, atau ini tadi MAPE atau percentage error tadi, kita mengkalikannya 100 ya, kita mengkalikannya 100 hingga dapatlah total daripada MAPE sejumlah 10, sekian persen gitu ya. Jadi total daripada kesalahan yang ada dalam periode 1 hingga 8 ini merupakan 10,2 atau 3% seperti itu. Kita
melihat ini ada MAD, hasil dari MAD yang kita ketahui dari tabel tersebut, ya MAD yang kita tahu ya, ini adalah MAD 22 yang dibagi 8 periode yang ada dalam contoh dalam tabel ini, sehingga mendapatkan mean absolute deviation-nya adalah 2,75. Nah, lalu di sini ada mean square error, di mana kita mendapatkan 10,86 di sini ya, karena 76 atau kesalahan square tadi dibagi oleh 8 hingga dapat 10,86. Nah, untuk percentage errornya, kita mendapatkan 10,26%, ini hasil daripada ini dibagi 8, semua periode. Jadi, percentage errornya ialah sebanyak 1,28%. Nah, seperti ini cukup simpel ya. Oke, ini adalah memonitor dan mengendalikan peramalan. Merupakan salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, yaitu melalui sinyal penelusuran atau tracking signal. Nah, sinyal penelusuran ini mengukur mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksi nilai aktualnya. Jadi ada lagi, selain daripada mean absolute tadi, deviation, lalu juga ada square error, juga ada percentage error, kita akan memonitor dan mengendalikan daripada kesalahan-kesalahan tersebut melalui sinyal penelusuran ini, sinyal penelusuran peramalan. Nah, ini untuk memonitor dan mengendalikan peramalan tadi. Sebagaimana peramalan diperbaharui setiap minggu, bulan, atau kuartal dari data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalan yang ada. Jadi, kegiatan memonitor dan mengendalikan ini sangat penting untuk mengevaluasi apakah peramalan yang dilakukan itu benar atau tidak, atau bisa diimplementasi dengan baik atau tidak di perusahaan, seperti itu. Nah, ini ada yang namanya RSFE atau Running Sum of the Forecast. Jadi kita akan mengetahui seberapa jauh forecast atau peramalan yang kita lakukan ini baik, seperti itu. Jadi sinyal penelusuran yang bernilai positif menandakan permintaan lebih besar dari hasil peramalan. Nah, seperti itu. Jadi sinyal negatif berarti permintaan lebih sedikit dari peramalan. Sinyal penelusuran yang bagus adalah yang memiliki RSFE rendah. Kenapa RSFE-nya harus rendah? Karena yang kita tahu ya, peramalan harus lebih kecil daripada aktualnya. Jadi kita nggak boleh meramalkan terlalu besar, lalu yang aktualnya yang terjadinya itu malah lebih kecil dari dugaan kita, seperti itu. Jadi RSVE ini haruslah lebih rendah daripada aktualnya, seperti itu ya. Dan poin yang ketiga ialah mean absolute deviation. Kita kembali ke MAD tadi, yaitu untuk sinyal penelusuran ya. Jadi tidak salah kalau kita mendefinisikan mean absolute deviation juga sebagai monitoring atau pengendalian peramalan. Nah, karena di sinyal penelusuran pun mean absolute deviation ini juga dibutuhkan, di mana ada beberapa nilai di sini ya. Kalau 1 MAD itu senilai dengan kurang lebih 0,8 standar deviasi, lalu juga ada kurang lebih 2 mean absolute deviation ini sebanyak kurang lebih 1,6 standar deviasi, dan 3 hingga 4 ya, yang paling banyak di sini ada kurang lebih 3,2 standar deviasi. Nah, kita harus tahu nih arti dari standar deviasi ini. Nah, kenyataan ini menyarankan sebuah peramalan untuk dapat terkendali, yaitu tidak terlalu banyak ya, maksudnya kita tidak terlalu mengestimasi atau mengekspektasikan terlalu banyak, jadi harus dikendalikan ya. Dan ada 89% kesalahan diharapkan jatuh dalam rentang ini 2 MAD, ini kurang lebih 2 MAD atau mean absolute deviation, atau 98% dalam rentang 3 MAD atau 99,99% dalam rentang 4 MAD, seperti itu ya. Nah, ini adalah rumus daripada signal penelusuran yang kita tahu RSFE tadi, atau running sum forecast evaluation, forecast ya, dibagi oleh MAD atau mean absolute deviation ini. Nah, RSVE ini rumusnya adalah sum atau jumlah dari permintaan aktual pada periode I atau periode yang ditentukan
yang akan dihitung, lalu juga dikurangi permintaan peramalan pada periode yang ditentukan. Jadi kembali ya, aktual kurang peramalan, yang mana dibagi oleh mean absolute deviation-nya. Nah, seperti ini. Jadi mean absolute deviation merupakan aktual, di mana nih ya, MAD yang barusan kita kerjakan merupakan aktual dikurang peramalan dibagi N ya, atau periode yang kita akan hitung evaluasinya atau sinyal penelusurannya di strategi peramalan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah examples for signal penelusuran, di mana kita memiliki contoh yang berbeda. Sekarang ada 6 kuartal, di mana permintaan kuartal ini masing-masing juga berbeda ya, ada 90, 95, 115, 100, 125 hingga di kuartal ke-6 mereka memiliki permintaan aktual sebanyak 140. Nah, permintaan peramalan yang kita estimasi atau kita ekspektasikan sebelum aktual ini datang ialah sebanyak 100 di periode pertama. Lalu periode kedua juga 100. Nah, aktualnya hanya 95. Yang permintaan peramalan ketiga ini juga 100. Nah, permintaan aktualnya ini lebih dari peramalan 115. Yang permintaan peramalannya dinaikkan jadi 110, namun permintaan aktualnya malah kurang dari peramalannya, yaitu 100. Masih di 110. Nah, peramalannya aktualnya ini menjadi 125. Permintaan peramalannya masih dalam 110. Nah, kita dapat di aktual ini adalah 140. Kesalahan dalam peramalan nih, ada kesalahan dalam peramalan di mana dari periode pertama ada 10 minus 10 ya di sini. Periode kedua minus 15 hingga di periode ke-6 tidak ada kesalahan, namun lebih daripada ekspektasi peramalan yang ada, yaitu plus 30 sampai di sini. Nah, untuk RSVI atau running sum forecast, nah di sini ada minus 10, minus 15, 0, minus 10, di mana hasil dari SFVI ini merupakan rumus yang barusan dibahas ya, yaitu permintaan aktual dikurangi permintaan peramalan ya. Jadi kita tahu semuanya minus 10, minus 15 hingga plus 35 ini permintaan aktual dikurangi permintaan peramalan ini ya. Seperti itu. Nah, untuk kesalahan peramalan absolut, kita akan mengetahui ini di periode pertama mendapatkan 10 kesalahan peramalan absolut ya, lalu 5 di periode kedua, lalu juga ada 15 di periode ketiga, hingga di periode ke-6 ada 30 di sini. Nah, untuk kesalahan peramalan absolut kumulatif, nah kita mendapatkan beberapa angka juga di sini. Ada 10, 15, 30, 40, 55, 85. Nah, ini kumulatif ini berdasarkan daripada peramalan absolut, di mana misalkan ya 10 ini di periode awal, maka kumulatifnya 10. Lalu kita akan ke periode kesalahan peramalan absolut kumulatif yang periode kedua, 15 ini didapatkan dari angka 5 ini ditambah 10, jadi 15. Selanjutnya absolut peramalan ketiga, yaitu dari 15 ini ditambah absolut kumulatif ini jadi 30 ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Ini 10 ditambah 30 ialah 40, lalu ada 15 ditambah 40 ialah 55, lalu 55 ditambah 30 ialah 85 ya. Jadi kesalahan peramalan absolut kumulatif sudah kita dapatkan. Nah, untuk mean absolute deviation, di mana kesalahan dikurangi daripada aktual tadi ya, lalu dibagi daripada periodenya. Nah, kita mendapatkan 10, 7,5, 10, 10, 11 hingga 14,2 ya. Lalu untuk sinyal penelusuran RSVFE dibagi MAD nih, kita mendapatkan ini minus 10 ya, minus 10 RSVE dibagi 10 hingga hasilnya minus 1, hingga
Di periode ke-6 kita juga mendapatkan minus 35 RSVE dan dibagi 14,2 hingga hasilnya plus 2,5. Pada akhir kuartal 6 MAD atau kesalahan peramalan ini dibagi N sama dengan 85,6 14,2 nih hasilnya. Jadi pada akhir kuartal atau periode ke-6 ini ya. Dan sinyal penelusurannya atau SFI dibagi MAD ini ada 35 dibagi 14,2 ya. RSFE ini 35 bagi 14,2 hingga hasilnya 2,5. Nah, ini pemahamannya ada di sini karena sinyal penelusurannya bergerak dari minus 2 MAD ke plus 2,5 MAD. Dapat kita simpulkan bahwa sinyal penelusurannya berada dalam batas yang masih bisa diterima ya. Minus 2 MAD ini masih bisa diterima karena meski dia kecil namun ya masih dalam standar yang minimal untuk forecastingnya seperti itu. Jadi masih baik. Nah, this is last but not least important to remember. Peramalan merupakan bagian integral dari pekerjaan manajer ya. Jadi kita semua tahu bahwa peramalan itu sangat penting untuk kita pecahkan. Untuk kedepannya apakah yang kita lakukan sudah baik, apakah perlu diulang ataukah perlu diakselerasi dan lain sebagainya seperti itu. Dan dalam kaitannya peramalan dapat membantu institusi dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam menggapai tujuannya, seperti itu. Jadi diingat ya teman-teman semua. Dan ini merupakan bahan bacaan teman-teman jika teman-teman ingin mereview daripada kegiatan-kegiatan peramalan yang ada barusan. Dan sangat terbuka juga untuk teman-teman agar dapat bertanya. Kalau tidak mengerti ya, bertanya kepada saya tentang metode-metode peramalan yang barusan dijelaskan, karena saya yakin satu kali saja penjelasan itu tidak cukup untuk membuat kita mengerti. Sebabnya teman-teman semua harus rajin dan aktif bertanya, karena saya juga sangat membuka open question seperti itu untuk teman-teman menghubungi saya melalui WhatsApp atau email dan lain sebagainya. Nah, ditunggu ya untuk review selanjutnya, dan tugas daripada peramalan ini juga akan segera bisa diakses di website Scalsa seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.